Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Leo, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2025. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu Queen of Swords, terus 5 tongkat, Queen of Pentacles, Knight of Wands, 8 pedang, 6 tongkat, The Star, 5 koin, 7 pedang, dan kartu 4 tongkat ya. Oke, terus tema untuk bintang Leo untuk bulan Mei 2025 adalah kartu 8 tongkat ya, yang melambangkan sebuah bentuk komunikasi. Oke, jadi ceritanya Leo, sebagian besar dari kalian untuk bulan Mei yang akan datang ya, mungkin lagi mencoba ini, akan mencoba untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi mungkin ada pembicaraan penting yang akan segera kamu lakukan selama bulan Mei nanti. Misalnya mungkin ada yang lagi siap ya untuk berkomunikasi dengan keluarga, berkomunikasi dengan pasangan, dengan orang yang kamu sukai. Bisa juga mungkin ada pembicaraan penting ya yang menyangkut urusan keuangan, pekerjaan, dan lain-lain. Ya, jadi intinya ada suatu hal yang perlu untuk segera dibicarakan selama bulan Mei yang akan datang. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Queen of Cups. Jadi memang intuisimu lagi bagus banget untuk bulan Mei nanti, jadi silakan gunakan intuisimu ya ketika ingin memulai pembicaraan dengan orang lain dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Wheel of Fortune dan The Moon. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi ingin mencoba untuk memulai sebuah perubahan besar dalam kehidupan kalian. Wheel of Fortune dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Namun entah kenapa memang ada unsur ketidakpastian Leo yang baru saja kamu alami akhir-akhir ini ya, The Moon. Jadi mungkin ada suatu hal yang terasa kurang pasti ya. Misalnya mungkin lagi kurang pasti ketika mengambil keputusan, kurang pasti ketika ingin mengejar target ya, kurang pasti ketika ingin memulai sebuah perubahan besar dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Ini sudah kamu alami Leo akhir-akhir ini. Jadi coba untuk lebih mempergunakan intuisimu ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 8 tongkat sebagai tema utama, bisa dikatakan untuk bulan Mei memang ada bentuk pembicara penting, komunikasi penting yang akan segera kamu lakukan nantinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu Queen of Swords, si Ratu Pedang ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, jadi ceritanya di awal bulan, minggu pertama, beberapa dari kalian akan mampu untuk selalu berpikir tajam, berpikir cerdas ketika menghadapi kondisi apapun juga. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas ketika menghadapi seseorang, mampu berpikir cerdas ketika ingin mengatasi sebuah masalah ya, mampu berpikir cerdas ketika ingin mengejar sebuah tujuan. Jadi silakan gunakan kecerdasan pikiranmu di minggu pertama nanti ya. Oke, dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu 5 tongkat yang melambangkan dilema batin ya, konflik batin gitu. Jadi untuk bulan Mei nanti memang kalian tuh diminta ya, ditantang untuk segera mencari solusi untuk memecahkan sumber dilema yang telah kamu alami akhir-akhir ini. Jadi barangkali mungkin ada yang pernah mengalami dilema banget ya akhir-akhir ini. Jadi semuanya itu perlu untuk segera diselesaikan sambil mencari jalan keluar yang terbaik ya. Ini tantanganmu kali ini Leo ya. Di bawahnya lihat ada kartu Queen of Pentacles. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Oke, jadi ceritanya di masa lalu memang pikiranmu sangat fokus ke dalam segi materi seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan ya. Oke, selama bulan April kemarin ada kartu Knight of Wands. Jadi ceritanya sekitar bulan April yang lalu memang ada semangat lebih dalam dirimu Leo untuk terus bergerak maju ke depan ya. Jadi misalnya mungkin lagi semangat lebih untuk bekerja, mencari uang, semangat untuk mendekati seorang, mungkin lagi semangat untuk mewujudkan target dan tujuan masing-masing ya selama bulan April. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu. Ada kartu 8 pedang. Jadi ceritanya untuk bulan Mei nanti sebenarnya pikiranmu tuh lebih fokus untuk membangkitkan rasa optimisme. Mungkin selama ini ada yang lagi merasa kurang pede banget gitu ya. Jadi otomatis untuk bulan Mei kan tuh lagi belajar untuk lebih optimis ya, optimis banget ketika menghadapi kondisi apapun juga. Ini fokus pikiranmu Leo ya, 8 pedang. Oke, selama minggu kedua ada kartu 6 tongkat.
yang melambangkan keberhasilan. Jadi sepertinya untuk minggu kedua memang ada sebuah target keberhasilan yang akan kamu kejar. Misalnya mungkin lagi mengejar target mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, target dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Dan tidak menutup kemungkinan sepertinya memang ada yang akan menikmati semacam keberhasilan baru di minggu kedua. Ya, lumayan bagus energinya ya. Oke, di minggu ketiga lihat ada kartu The Star. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius ya. Oke, kartu The Star melambangkan harapan baru. Jadi ceritanya sekitar minggu ketiga memang ada harapan baru yang akan kamu kejar kembali sambil lebih optimis ya. Jadi kira-kira apa harapanmu Leo? Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu 5 koin. Jadi untuk bulan Mei nanti orang lain akan menilaimu tuh lagi mengalami bentuk kekurangan ya. Misalnya mungkin lagi merasa kurang terdukung, merasa kesepian dan lain-lain ya. Jadi tenang saja, ini hanya sudut pandang orang lain mengenai dirimu, belum tentu benar demikian ya. Dan sebagai harapan utamamu kali ini ada kartu 7 pedang. Jadi untuk bulan Mei memang ada harapan besar ya. Untuk apa? Untuk segera mempersiapkan sebuah planning, sebuah rencana penting dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa rencanamu, apa strategimu Leo? Ini harapan terbesarmu kali ini ya, 7 pedang. Oke, dan terakhir di minggu keempat ada kartu 4 tongkat yang melambangkan sebuah fondasi. Jadi sekitar minggu keempat memang ada upaya untuk terus membangun fondasi dalam kehidupanmu agar lebih kokoh, lebih stabil ke depannya. Jadi kira-kira fondasi apa yang akan kamu bangun di minggu keempat ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke Leo, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 9 pedang, terus 4 tongkat, King of Swords, dan King of Cups ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 9 pedang dan 4 tongkat. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Mei nanti memang ada upaya untuk terus membangun fondasi dalam segi pekerjaan dan keuanganmu masing-masing agar lebih kokoh, lebih stabil ke depannya ya. Jadi kira-kira fondasi apa yang perlu dibangun kembali Leo ya. Jadi coba untuk lebih semangat. Misalnya mungkin lagi membangun kembali nih fondasi dalam karir, dalam bisnis masing-masing ya, agar lebih stabil. Akan tetapi lihat di sebelahnya ada kartu 9 pedang. Jadi hati-hati selama bulan Mei nanti memang ada yang akan merasa terlalu overthinking nantinya. Ya, jadi bagi kamu yang lagi punya target besar ya, perlu untuk selalu berpikir tenang. Soalnya entah kenapa memang ada yang terlalu overthinking ya. Mungkin terlalu khawatir berlebihan mengenai target yang sedang kamu kejar nantinya. Bagi lain sepertinya memang ada suatu hal yang masih kamu pikirkan secara terus-menerus gitu ya. Jadi perlu memang untuk selalu berpikir tenang, berpikir positif Leo ya, 9 pedang. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini 8 tongkat ya, bentuk komunikasi. Jadi secara umum untuk bulan Mei nanti memang ada sesuatu hal yang perlu untuk segera dibicarakan ya, dikomunikasikan gitu. Misalnya mungkin ada yang lagi siap untuk berkomunikasi dengan orang-orang di kantor, di tempat kerja ya. Mungkin ada pembicara penting yang menyangkut urusan pekerjaan dan keuangan yang perlu segera dilakukan nantinya ya. Sambil apa? Sambil membangun kembali fondasi dalam kehidupanmu Leo ya, 4 tongkat. Jadi coba untuk lebih semangat ya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Ada kartu King of Swords dan King of Cups. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, Aquarius, atau dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer ya. Jadi ceritanya untuk bulan Mei nanti memang hati dan pikiranmu kembali lebih tenang ya. Mampu bersikap tenang, berpikir tenang ketika menghadapi urusan dalam percintaan. Ini berlaku untuk single dan couple ya. Misalnya mungkin mampu berpikir tenang ketika mengambil keputusan, ketika PDKT ya. Mungkin mampu berpikir tenang ketika menghadapi pasanganmu, dan semuanya itu akan kamu hadapi sambil menggunakan kecerdasan pikiran kali ini, si Raja Pedang ya. Jadi pikiranmu kembali lebih cerdas ya, mampu bersikap cerdas, berpikir cerdas ketika menghadapi urusan dalam segi percintaan ya. Oke, dan ingat tema utamamu 8 tongkat, komunikasi. Jadi jelas banget untuk bulan Mei nanti memang ada hal penting yang perlu untuk segera dibicarakan. Mungkin lagi siap nih untuk berdiskusi dengan pasangan, mungkin ada komunikasi penting yang perlu segera dilakukan dengan dia ya. Bagian lain mungkin lagi mencoba untuk memulai percakapan, memulai PDKT ya, terutama yang lagi single. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif ya. Oke teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.